Puji Tuhan, kita berjumpa dalam acara Sate B3. Saat teduh bersama Bapak-Bapak beriman. Kita akan belajar tentang providensia Allah mengenai jodoh Ishak, anak Abraham. Saya percaya Alkitab dan saya cinta Alkitab. Mari kita buka Kejadian pasal 24 ayat 1 sampai dengan 4, demikian bunyi firman Tuhan. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, "Baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak, anakku." Kawan sehati dalam Tuhan, di usia yang sangat lanjut, Abraham sangat mempercayai providensia Allah atas keturunannya. Dalam hal ini Ishak. Dia sangat percaya bahwa Allah akan memberikan istri yang tepat bagi Ishak, yang akan melangsungkan generasi berikutnya. Abraham mempercayakan kepada hambanya yang paling tua, yang paling senior, yang paling tahu abang ijonya Abraham, kemungkinan hamba ini adalah Eliezer. Yang artinya Allah menolong. Abraham minta Eliezer bersumpah untuk mencarikan istri bagi Ishak, anaknya. Dia harus menemukan wanita yang Tuhan mau bagi Ishak. Artinya harus meminta bimbingan dan pertolongan Allah. Dan itu yang dilakukan hamba Abraham yang kemungkinan di sini adalah Eliezer. Di sisi lain, Abraham juga memberi kriteria seorang wanita yang akan menjadi menantunya. Bukan wanita Kanaan, tetapi harus wanita yang dari sanak keluarganya sendiri di Haran. Kita ingat Abraham memiliki saudara namanya Nahor dan Haran, ayah Lot. Nahor memiliki 8 anak melalui Milka. Salah satunya bernama Betuel. Dan Betuel ini memperanakkan Ribka yang nanti menjadi istri Ishak, menantu Abraham. Kejadian pasal 11, 27, pasal 22, 20, dan 23. Abraham mau keturunannya bukan dari atau campuran dari orang Kanaan, orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi dari keturunan Terah, orang yang kenal Tuhan, yang diikuti dan disembah oleh Abraham. Dan karena kesetiaan hamba Abraham kepada Tuhan, akhirnya mendapatkan Ribka dan membawa bagi Ishak untuk menjadi istrinya. Semua ini juga karena providensia Allah atas keturunan Abraham. Kawan sejati dalam Tuhan, inilah pernikahan yang diberkati Tuhan. Pernikahan yang langka di antara bapak-bapak beriman pada zaman itu. Pernikahan monogami.
Sebagaimana pernikahan Adam dan Hawa, pernikahan awal desain dari Allah sendiri, bukan pernikahan poligami. Apa yang kita pelajari dari kisah ini? Untuk urusan jodoh bagi kita atau bagi anak-anak kita, jangan gegabah. Jangan mencari di tanah Kanaan. Itu dunia kekafiran yang tidak mengenal Tuhan. Mungkin Anda berpikir, tapi dia kaya, dia terpandang, dia ganteng atau cantik. Apa salahnya? Kalau mereka dari Kanaan, lebih baik jangan. Tuhan menyediakan di Haran keluarga Terah, anak-anak yang kenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Rasul Paulus pun menasihatkan demikian. Janganlah engkau merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ditulis oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Kalau Anda ikuti jalur Tuhan, maka Tuhan akan sediakan. Tuhan pasti akan menolong. Pasti menemukan orang yang pas dan sesuai dengan apa yang Anda rindukan. Dia akan menjadi pasangan yang ideal bagi Anda. Keluarga Anda diberkati. Anak turun Anda terpelihara secara ajaib, diberkati dan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Sama seperti Abraham ketika menemukan Ribka untuk Ishak anaknya. Menjadi keluarga yang diberkati, yang keturunannya menjadi berkat bagi banyak bangsa. Tuhan kiranya memberkati engkau dan memberkati kami. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucapkan puji-puja serta syukur. Terima kasih atas kebenaran yang sederhana ini. Dan biarlah kami mampu menangkap, menyerap, dan menghidupi kebenaran itu. Ajar kami untuk setia dan memercayai providensiamu termasuk dalam hal jodoh. Janganlah kami tertarik dengan orang Kanaan yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi keluarga Terah, keluarga Abraham, keluarga yang mengenal Tuhan, ikut Tuhan dan menyembah Tuhan. Di sanalah berkat Tuhan disediakan bagi orang yang mengikuti jalan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan sesembahan kami berdoa. Amin.